Tegas, langkah yang diambil polisi yang akhirnya menahan AG, kekasih Mario Dandi, anak ex-pejabat pajak. Penahanan terhadap AG merupakan pengembangan proses hukum atas prahara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Jakarta Selatan, yaitu Mario Dandi, terhadap David Ozora yang berefek babak belur hingga alami koma. Kekasih Mario berinisial AG ditahan kemarin setelah diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. AG resmi ditahan oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKAS Cipayung, Jakarta Timur. Benarkah AG ditahan selama 7 hari ke depan? Lantas apa peran AG dalam kasus tersebut yang membuatnya terpaksa ditahan? Geger pula saran Hotman Paris Hutapea kepada keluarga David Ozora agar meminta tanggung jawab terhadap Mario dan semua yang terlibat dalam aksi penganiayaan Mario dengan ganti rugi tanggung jawab renteng senilai triliunan rupiah. Menurut Hotman Paris, ganti rugi itu bisa diperoleh pihak David dengan melayangkan gugatan secara perdata ke pengadilan. Lantas benarkah kondisi David sudah sadar dari kondisi koma dan bisa menggerakkan anggota tubuhnya? Di lain kisah, kesedihan tengah menyelimuti penyanyi lagu lawas Nia Daniati. Pasalnya, sang kakak Tini Rustini meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 akibat menderita kanker paru-paru. Kehilangan kakak kandung kelimanya ini membuat Nia Daniati merasa sangat kehilangan dan dirundung kesedihan mendalam. Seperti apa duka Nia? Benarkah pada momen tersebut hadir pula Farhad Abbas, mantan suami Nia Daniati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses hukum atas prahara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Jakarta Selatan, yaitu Mario Dandi Satrio, terhadap David Ozora, kini menyeret banyak pihak. Kekasih Mario berinisial AG yang kemarin diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. AG resmi ditahan oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKAS Cipayung, Jakarta Timur. Penahanan terhadap AG dilakukan selama 7 hari ke depan. AG ditahan dengan alasan dirinya sudah berstatus sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan David mengalami koma. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak. Nah, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Bahwa kami telah melakukan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AGH yang telah dilakukan pemeriksaan atau BAP dari Polda Metro Jaya. Kami hadir di sini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 23, bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Detik-detik AG digelandang polisi ketahanan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKAS Cipayung, Jakarta Timur. Sempat terlibat aksi saling dorong antara awak media yang memburu gambar AG dengan polisi yang berusaha melindungi AG dari bidikan kamera awak media seperti berikut ini. Aman bang, asal jangan ditutupin, kita nggak akan nahan. Jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin, kita nggak nahan. Bang jangan ditutupin. Ini anak bang, sorry. Ya makanya ngerti. Anak, ini anak. Cabut. Bang, ini anak bang, ini anak bang. Polisi dong. Tolong bang, ya. Bang, jangan lari bang, kesian bang, masuk. Masuk. Bang, tolong bang. Ayo, dua. Udah. Atas ditahannya AG dalam kasus pemukulan terhadap David Ozora yang diduga dilakukan oleh Mario Dandi. Kuasa hukum AG yang kemarin mendampingi kliennya di Polda Metro Jaya selama pemeriksaan bereaksi seperti ini ketika ditanya soal ditahannya kliennya ini. Bentar banget, sorry. Mau kemana tuh bang? Kalau boleh tahu. Ada giat. Heboh, kekasih Mario berinisial AG yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, benarkah Hotman Paris menyarankan agar keluarga David meminta ganti rugi triliunan rupiah kepada keluarga Mario dan AG atau semua pelaku? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Geger, kekasih Mario berinisial AG akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pasca diperiksa selama 6 jam lalu menahannya. Geger pula saran Hotman Paris Hutapea kepada keluarga David agar meminta tanggung jawab terhadap Mario dan semua yang terlibat dalam aksi penganiayaan Mario dengan ganti rugi tanggung jawab renteng senilai triliunan rupiah. Menurut Hotman Paris, ganti rugi itu bisa diperoleh pihak David dengan melayangkan gugatan secara perdata ke pengadilan.
sebagai ahli hukum, ada dua upaya hukum. Mengenai pidananya sudah diurusin oleh polisi. Kalau mau, ini bikin terobosan. Minta keluarganya korban, bapaknya, menggugat ganti rugi perbuatan melawan hukum terhadap Dandi dan orang tuanya dan cewek yang katanya diduga mengadu itu. Gugat ganti rugi sebesar-besarnya. Ya, karena itu memang orang akan mengatakan anaknya kan sudah dewasa, tapi kan ini ada keterkaitan dengan kelalaian, neglijen dari orang tua. Ya, apalagi pamer harta, itulah namanya kalau di Amerika atau di Singapura tanggung jawab renteng, joint and several liability. Ganti rugi kalau di Amerika disebutkan punitive damages, di kita namanya kerugian immaterial. Gugat triliunan. Jadi keluarga si korban gugat si pelaku dan orang tuanya dan pihak semua yang terlibat gugat semua ganti rugi secara perdata, tanggung jawab renteng. Sementara itu, kondisi David yang dirawat di rumah sakit secara perlahan namun pasti membaik. Bahkan 2 hari lalu, David seperti diakui pihak keluarganya sudah siuman. Tak hanya itu, David juga sudah mulai membuka matanya dan bahkan menggerakkan tangannya. Saat sudah siuman beberapa hari lalu, menurut penjelasan keluarga, David bahkan sudah bisa mengekspresikan rasa emosionalnya di atas tempat tidur ruang ICU rumah sakit. Atas kondisi David tersebut, pihak Mario Dandi mengaku ikut senang dan bersyukur, serta meminta maaf kepada David atas kesalahan yang telah dilakukan Mario Dandi. Sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Istighfar. Terus istighfar. Ya sayang, istighfar. Nah, Kondisinya alhamdulillah semakin menunjukkan efek yang baik karena sejak kemarin setelah melewati masa kritis, walaupun saat ini David itu tetap berada di ruang ICU, tapi dia sudah, yang paling sering itu dia sudah bisa membuka mata. Kemudian sebelumnya itu dia di fase emosional ya, jadi ada sempat, kalau yang sudah tersebar sama bapaknya itu yang di share video kan ada semacam gerakan-gerakan emosional ya, tapi alhamdulillah itu juga sudah tenang. Terus responnya semakin banyak ya, tapi memang belum bisa dikatakan sadar sepenuhnya, karena memang walaupun sudah membuka mata, tapi juga belum bisa mengenali siapa yang ada di depannya dia seperti itu. Hari ini fokus kita biar David sehat dulu lah. Ya, kita jangan berpikir bagaimana sekolahnya nantilah. Yang penting sekarang fokus keluarga biar David sehat dulu. Sudah sehat, nanti juga kan setelah sehat pasti ada terapi-terapi, kemudian trauma healing, itu pasti yang terbaik lah kita buat untuk David. Kalau informasi itu memang ada, kami syukur alhamdulillah ya, puji Tuhan kami itulah yang kami harapkan gitu, agar kesembuhan ya. Yang terpenting adalah kesembuhan daripada korban. Itu syukur alhamdulillah. Kalau memang informasi itu seperti itu, ya kami bersyukur ya. Kami juga dalam hal ini klien saya dari kemarin kan selalu menanyakan kondisi korban. Dan ini kalau memang itu beritanya seperti itu tuh kami sangat bersyukur. Ya, syukur alhamdulillah. Tentunya kami terus berdoa agar supaya Adinda David ya pulih kembali ya seperti semula ya. Ya, kami terus berdoa agar supaya pulih kembali seperti semula, dan juga henti-hentinya kami mewakili daripada klien kami yaitu Mario menyampaikan permohonan maaf ya atas apa yang sudah dilakukan oleh klien kami Mario, dan juga permohonan maaf ini disampaikan juga kepada keluarga. Heboh Hotman Paris yang menyarankan agar keluarga David meminta ganti rugi triliunan rupiah dengan melakukan gugatan perdata.
Di lain kisah, penyanyi lawas Nia Daniati juga diselimuti duka. Benarkah Farhad Abbas hadir di sisinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh advokat Hotman Paris yang menyarankan agar keluarga David meminta ganti rugi triliunan rupiah kepada keluarga Mario. Di lain kisah, kesedihan tengah menyelimuti Nia Daniati. Pasalnya, sang kakak Tini Rustini meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 akibat menderita kanker paru-paru. Kehilangan kakak kandung kelimanya ini membuat Nia Daniati merasa sangat kehilangan dan dirundung kesedihan mendalam. Apalagi selama ini sang kakaklah yang membantu dalam mengurus segala keperluannya di dunia keartisannya. Pada prosesi pemakaman kakak Nia tersebut kemarin, tampak hadir Farhad Abbas, mantan suami Nia Daniati, memberikan dukungan kepada Nia di saat duka dan kehilangan, serta bentuk penghormatan terakhir kepada mantan kakak iparnya itu. Cancer. Ya sedih lah ya, waktu mulai sakit aja saya seperti kehilangan, seperti agak pincang gitu. Kenapa? Karena saya mau apa-apa gak ada lagi yang bisa saya mintain tolong untuk ngurus ini dan itu. Gitu. Walaupun ada tim saya tapi beda cara pengerjaannya dan kita keterbukaannya juga kan beda dengan kakak sendiri. Jadi semenjak COVID itu yang dikenain paru-paru. Tapi mungkin karena obatnya ini obat biasa, obat generik. Jadi terus tidak full, mungkin tidak tuntas, dari situ mulai sesak-sesak, terus ternyata diperiksa sudah kena paru-parunya gitu. Sudah dalam kurun 2 tahun setengah ya. Selama sakit inginnya di rumah saya. Jadi selama 8 bulan sakit ini dia mintanya di rumah saya aja. Pengen deket katanya. Ya udah, saya pikir di rumah saya nggak apa-apa. Walaupun saat itu suaminya kurang enak, tapi saya bilang tidak apa-apa, biar kita kumpul, biar kita kasih semangat apapun itu. Almarhum kakak saya itu orangnya sangat-sangat sabar seperti ibu saya. Tidak pernah mengeluh, menjalankan hidup juga dengan apa adanya, dan tentunya orangnya sangat gesit gitu. Walaupun dia ibu rumah tangga, tapi gesit. Kalau ada apa-apa, beliau cepat tanggap gitu. Yang jelas tidak pernah kedengeran suaranya. Jadi kalaupun dia marah, kita nggak tahu dia marah atau enggak. Sangat sabar. Saya juga pernah bareng-bareng mereka tinggal serumah hampir 12 tahun. Jadi kami dan keluarga merasa merupakan bagian keluarga, akhirnya hadir sini mendoakan dan menjadi bagian dari keluarga juga. Saya diminta untuk, sebenarnya saya yang diminta untuk ini, saya coba cari yang lebih tua lah gitu. Kalau saya cukup berpantun dan berpuisi saja. Namanya walaupun berpisah itu, kalau ada duka tetap kita silaturahmi gitu. Ya namanya kenapa saya hadir di kuburan itu memang sunnah. Dan agar kita ingat bahwa kita nanti kembali ke kuburan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.